dan memohon kepada Allah jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar makin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengundang beliau. Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah beliau berhasil masuk ke kota Mekah dengan perlindungan sahabat Nabi, maksudnya bukan yang Islam, ada teman dekat Nabi Muhammad SAW yang satu suku dengan Nabi Muhammad SAW, melindungi Nabi Muhammad SAW untuk masuk kota Mekah, sehingga tidak ada yang berani mengganggu Nabi Muhammad SAW. Beliau berhasil masuk kota Mekah, dan setahun sebelum hijrah, ketika Rasulullah SAW sedang tidur di Hijr Ismail bersama pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib dan bersama sepupunya Ja'far bin Abi Thalib. Dua, Rasulullah ada di tengah, sedang tidur. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tiba-tiba aku melihat ada tiga orang itu mengangkat aku. Aku diangkat oleh satu orang di antara mereka. Kemudian aku diletakkan di pinggir sungai Zam-Zam, di pinggir sumur Zam-Zam, diletakkan di pinggir sumur Zam-Zam. Kemudian ternyata tiga orang ini adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Kemudian aku ditelentangkan di pinggir sumur Zam-Zam, dan dadaku dibelah oleh Jibril. Ini pembelahan dada sudah pernah saya sampaikan di sini. Ada 4 kali peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW. Yang pertama ketika beliau berusia 4 tahun dalam asuhan Siti Halimah As-Sa'diyah. Yang kedua ketika beliau berusia 10 tahun. Jadi yang pertama itu menjelang usia tamyiz, yang kedua menjelang usia baligh, yang ketiga ketika Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun, dan yang terakhir keempat yaitu ketika akan menghadap Allah langsung. Ketika akan diangkat jadi Rasul, Allah akan menurunkan Al-Quran di hati Rasul, maka Allah belah dadanya, dikasih persiapan untuk menerima Al-Quran. Dan ketika Allah akan mengundangnya menghadap langsung, maka Allah juga kasih persiapan, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibelah hatinya, dimasukkan cahaya-cahaya keimanan full, ilmu full, kemudian hikmah full, keyakinan full. Semuanya itu adalah untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati Rasulullah didesain supaya kuat berjumpa dengan Allah, melihat dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirubah hatinya. Kemudian setelah itu selesai, didatangkan buraq yang sudah dihias, diberi tali pengekang dan diberi pelana, yang ada sayapnya di atas kakinya, yaitu yang belakang, di pahanya. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk naik buraq. Kemudian malaikat Jibril sebagai pemegang talinya, malaikat Israfil dan malaikat Mikail berada di kanan kirinya. Ini sebuah kemuliaan, kehormatan
Bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil nabinya tanpa kendaraan buruk. Allah ingin menggambarkan kepada kita, inilah bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih Nabi Muhammad. Pertama, Allah mengundangnya, kemudian Allah menjemput dengan kendaraan, dan Allah mengawalnya. Sebagaimana kalau kita menghormati ulama yang akan kita undang, kita jemput, kita kawal sebagai kehormatan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pertama minta ketemu sama Allah. Nabi Muhammad nggak minta. Kalau Nabi Musa minta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad tidak menggunakan persiapan beberapa hari. Langsung. Nabi Musa diperintahkan untuk persiapan 40 hari. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbi 40 lailah. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, dan kami janjikan Nabi Musa untuk bertemu dengan kami Allah, tapi dengan persiapan 30 hari, gak cukup, ditambah lagi 10 hari. Makanya tirakat-tirakat itu 40 hari, persiapan-persiapan untuk mendapatkan sesuatu, semedi, tirakat, apalagi namanya, 40 hari, ngambil ajarannya Nabi Musa. Nabi Musa 40 hari persiapan. Sudah begitu, yang ketiga, Nabi Musa jalan sendiri, Nabi Muhammad dijemput. Nabi Musa kayak saya, kemari, jalan sendiri, gak dijemput. Nabi Muhammad dijemput. Kemudian Nabi Musa gak ke langit, gak ke alam malakut, tapi masih ada di muka bumi ini, di Bukit Tursina. Nabi Muhammad ke alam malakut. Kemudian Nabi Musa suruh lepas sandalnya ketika ada di Bukit Tursina. Ini disebutkan dalam Al-Quran, fakhla'na 'alaika ya Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepas kedua sandalmu wahai Nabi Musa, sesungguhnya kamu berada di bukit yang suci. Nabi Muhammad sama sandal-sandalnya naik ke atas. Oleh karena itu sampai dijadikan simbol, ini sandal. Sandalnya Nabi Muhammad itu dijadikan simbol oleh umatnya, yaitu seperti bentuk terompahnya, model bentuk terompahnya. Kemudian dijadikan simbol buat di kopiah, di peci. Ada sekarang lagi musim dari dulu. Jadi pecinya itu di atasnya itu ada rajutan, rajutannya itu berbentuk terompah sendalnya Nabi Muhammad SAW. Itu sendal, gambarannya buat di kaki, tapi hakikatnya adalah mahkota alam semesta. Makanya kita letakkan di atas kepala kita, karena sendal tersebut pernah berada di atasnya Sidratul Muntaha, yang mana semua jagat raya ada di bawahnya. Itulah sandal Nabi kita Muhammad SAW. Itulah perbedaan Nabi kita dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau berangkat dengan buruknya dari minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Berangkat beliau, tapi beliau singgah di 4 tempat. Beliau singgah di 4 tempat. Yang pertama, beliau diperintahkan untuk singgah turun sholat 2 rakaat di Madinah. Padahal itu daerah belum dimasuki oleh Rasulullah, belum ada yang Islam. Kemudian berangkat lagi turun singgah di daerah Madian. Ada apa di Madian?
Madian adalah tempat istirahatnya Nabi Musa ketika Nabi Musa keluar dari kota Mesir, dari negeri Mesir. Nabi Musa dijadikan buronan, mau dibunuh. Nabi Musa masih bujangan. Beliau keluar dari Mesir, kemudian beliau singgah di daerah Madian. Madian itu sekarang perbatasan antara Saudi Arabia dan Yordania. Singgah di sana. Di situ ada kisah Nabi Musa melihat ada dua wanita yang lagi antri mau ambil air untuk gembalaannya. Kemudian Nabi Musa bantu keduanya. Kemudian dibawa itu air sampai ke rumah, dan di rumah ada bapak dari kedua perempuan tersebut, yaitu Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya setelah bekerja selama 8 tahun dengan Nabi Syuaib. Ini cerita dalam Al-Quran. Nabi Muhammad suruh sholat 2 rakaat di situ. Tempat yang pernah disentuh oleh Nabi Musa. Berangkat lagi, suruh turun lagi, sholat 2 rakaat di mana? Di satu tempat kelahirannya Nabi, di bukit Tursina, di mana Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat 2 rakaat. Berangkat lagi, singgah lagi di mana? Di tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam, yaitu di Bethlehem. Sholat 2 rakaat. Lihat jamaah sekalian, Allah perintahkan nabinya untuk ngambil berkah dari tempat, berkah dari tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh orang-orang mulia, orang-orang soleh, orang-orang suci. Inilah ajaran kita, langsung praktek dari Rasulullah SAW. Ngambil berkah kepada orang soleh, ada dalilnya. Ngambil berkah kepada amal soleh, ada dalilnya. Ngambil berkah tempat yang ada hubungannya dengan orang-orang soleh. Jadi tempat itu juga mengandung keberkahan kalau tempat itu pernah nyambung dengan orang-orang yang soleh. Sampai-sampai bukit batu yang namanya Safa dan Marwah saja dijadikan lambang Allah, simbol Allah di atas muka bumi ini. Dan kita diperintahkan untuk ngambil berkah di bukit Safa dan bukit Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itulah keberkahan yang Allah letakkan di atas muka bumi ini. Dan bahasa kita, orang kita bilangnya petilasan. Petilasan, ada satu orang soleh yang pernah ada di situ. Contohnya, kalau ada orang soleh, selalu dikirannya di tiang ini, senderan ngadep kiblat. Orang soleh, istiqomah dia di sini sampai wafat. Maka kita juga dianjurkan untuk ngambil berkah di tempat itu. Itu tempat yang berkah, nyambung dengan langit. Karena apa? Al-Quran telah berfirman, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ard." Ketika orang-orang baik, orang-orang soleh itu meninggal dunia, maka selain manusia yang menangis, ada dua yang menangis, yang ada di bumi dan ada di langit. Yang ada di bumi menangis, yaitu tempat-tempat yang biasa dijadikan ibadah oleh dia. Dan dua langit, yaitu jalur naik amal solehnya. Itu dua-duanya menangis. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Inilah dalil yang mengatakan tentang mengambil berkah dari tempat-tempat yang mempunyai hubungan dengan orang-orang soleh. Nabi ambil berkah di Madinah, Nabi ngambil berkah di Madian, Nabi ngambil berkah di Tursina, Nabi ngambil berkah di Bethlehem. Setelah itu Nabi Muhammad masuk Baitul Maqdis.
Beliau sampai, kemudian diparkir itu buruk, kemudian diikat, beliau masuk ke Baitul Maqdis, yaitu ada masjid yang sekarang itu gubahnya hitam. Masuk ke situ. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad merasakan di belakang beliau itu banyak orang. Tanya kepada Jibril, nah, malaikat Jibril menjawab, itu orang semuanya adalah Nabi dan Rasul. Semuanya Nabi dan Rasul. Akhirnya didirikan sholat 2 rakaat dan Nabi diperintahkan untuk menjadi imam. Kejadian ini menjadi bukti penobatan Nabi Muhammad, pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan Rasul, penobatannya, pengangkatannya di Baitul Maqdis. Makanya kalau kita baca Maulid di Ba, itu ada Maulid itu kan sejarah Nabi. Ada kalimat Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Mauliduhu, kelahirannya di Makkah, di kota Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya di Madinah. Wa sultanuhu, dan jadi rajanya bisyam, di Syam. Apa maksud jadi rajanya di Syam? Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar Mekah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan dijadikan rajanya di negeri Syam adalah dinobatkan sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin dengan simbol beliau menjadi imam salat yang mana makmumnya adalah semua nabi dan rasul yang pernah diutus. Itulah kenapa wa sultanuhu bisyam, dan Palestina jelas bagian dari negeri Syam. Sebagaimana yang dulu pernah saya katakan, Syam itu 4 negara sekarang: Palestina, Yordania, Suriah, dan Libanon. Di Palestina adalah negeri Syam. Kemudian setelah selesai sholat, maka para nabi itu masing-masing memuji Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada nabi-nabi masing-masing. Setelah itu Nabi Muhammad keluar dari masjid itu menuju batu besar, dan itulah tempat Mi'raj. Mi'raj itu tempat naik, seperti tangga gaib, seperti tangga tempat naiknya di atas batu besar. Nah sekarang batu besar itu, di tempat itu dibangun masjid juga di area Baitul Maqdis, yang mana kubahnya kuning. Itu kubahnya kuning, bawahnya batu besar, di mana malaikat Jibril dan Rasulullah berada di atas batu itu, kemudian naik untuk Mi'raj. Contohnya di Al-Baitul Ma'mur saja, setiap hari dari mulai diciptakan Al-Baitul Ma'mur, setiap hari 70.000 malaikat, dan hari berikutnya itu berbeda lagi malaikatnya.